Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Wibowo di channel kita yang tercinta nih pemirsa. Ada sebuah video yang pernah saya upload di channel Teknisi Digital yang judulnya adalah cara memperbaiki TV Samsung LED. LED? UA? Bentar ya, saya baca dulu. Saya baca deskripsinya. Saya baca judulnya ding. Bentar. Dan rusaknya adalah bentar. Cara memperbaiki TV Samsung LED UA40F6400 AM suara hilang timbul part 1. Suara hilang timbul. Suaranya hilang timbul. Samsung LED UA40F6400AM. Suara hilang timbul part 1. TV Samsung ini TV yang gede banget, 40 in. Gimana cara ngecek in ya? Gampang banget. Di nomor serinya itu pemirsa. UA40 itu adalah nunjukin in-nya. Pokoknya ada 40-nya itu. Ini nggak ada patokan sih. Cuman kurang lebih kayak gitu bacanya. Bukan berarti ada tulisan 6400 terus in-nya sebesar 6400 ya enggak. Cuman bisa kelihatan dari nomor serinya ini. Kalau ada 40-40-nya tuh biasanya ukurannya 40 in dan memang benar 40 in. Terus ini ada tulisan 64, bukan berarti dia 64 in, karena memang 64 in lebih gede harusnya dari yang ini gitu. Kalau yang ini sih 40 in. Langsung aja ke pertanyaannya. Bos mau tanya Samsung UA40H5100. Gambar normal, suara macet setelah 45 menit pertama, hidup suara normal, setengah jam kemudian hilang, ada 45 menit sampai 1 jam hilang. Rusak di mana ya? Kalau Kalau kita bisa curiga, kerusakan itu biasanya terletak pada speaker. Tapi kita nggak serta-merta memvonis speakernya yang rusak ya. Tapi kita coba dulu untuk prediksi kira-kira bagian mesin itu mana yang rusak. Kalau TV tabung, kalau misal ada problem sama suara, itu biasanya rusak ada bagian speaker, ada juga IC suara dan tegangan yang mensuplai tegangan ke IC suara, ke blok suara dan macam-macam. Dan kadang-kadang ada korelasinya sama tuner karena di tuner itu ada pemecahan antara audio dan video atau di IC switching video audio itu juga kadang-kadang ada problem juga di situ. Jadi banyak banget. Tapi IC di TV tabung itu kan gede-gede atau komponennya gede-gede, jadi bisa dicek satu persatu rusaknya bagian mana. Nah, kalau misalnya di TV LED seperti ini, pemirsa bisa perhatikan di video saya yang saya sebutin tadi judulnya, itu ada 2 atau 3 mainboard. Bukan, ada 2 atau 3 PCB. Yang paling bawah adalah PCB Ticon, yang sebelah kanan yang warna coklat adalah PCB power supply, yang sebelah kiri warna hijau adalah PCB mesin TV-nya. Dan biasanya di situ terletak IC yang paling besar. Itulah otaknya. Di mana proses suara itu dikeluarkan? Maksudnya di mana suara itu diproses? Suara itu diproses di PCB yang warnanya hijau ini gitu. Di PCB warna hijau inilah TV memproses audio dan video. Jadi kalau yang rusak itu bagian video, bisa juga kita utak-atik bagian PCB hijau ini.
dan audio gitu juga gitu. Tapi di mana letaknya audio dan video? Kan pasti misah dong, nggak mungkin nyampur. Bloknya mana aja gitu yang rusak. Kok rusaknya aneh? Rusaknya kok pertama hidup ada suara, habis itu 45 menit, habis itu tiba-tiba dalam waktu setengah jam setelah TV itu hidup, ternyata suaranya hilang sampai sekitar 45 menit sampai 1 jam gitu. Habis itu muncul suaranya lagi. Kok bisa kayak gitu ya? Kok aneh rusaknya? Yang jelas kalau kerusakan yang aneh seperti itu biasanya nggak pada kerusakannya tidak ada pada komponen-komponen yang kecil-kecil seperti dioda, terus transistor, resistor, dan komponen-komponen kecil-kecil SMD yang lain dan IC misalnya. Biasanya bukan komponen-komponen yang itu, pemirsa. Coba aja kita cari komponen yang paling gede. Apa itu komponennya? Komponennya namanya speaker. Langsung aja cek speakernya, kira-kira speakernya rusak apa enggak di bagian membrannya. Biasanya untuk TV Samsung yang suaranya tuh keren, suaranya tuh kayak Dolby gitu, itu biasanya speakernya saya nggak bilang sering rusak, tapi pernah rusak gitu. Dan TV-nya tuh gede banget seperti yang saya perbaiki di judul ini. Itu memang suaranya bagus dan keren banget suaranya, pemirsa. Sayangnya speakernya nggak tahan lama. Dan biasanya untuk perangkat-perangkat elektronik TV atau laptop yang pakai speaker model Dolby seperti ini, biasanya sih speakernya tuh gampang rusak dari bagian membran. Gimana cara memperbaiki speakernya? Tonton aja video saya yang lain yang masih ada di seri ini kok videonya. Di part 2 atau part 3 dan seterusnya. Lihat aja di playlist TV yang ada di channel saya ya. Coba perhatikan speakernya. Rusak enggak? Ada enggak yang sobek di membrannya itu? Kalau memang ada, nah berarti mau nggak mau harus diganti baru itu speakernya. Atau kalau masih bisa diperbaiki, perbaiki aja. Gimana caranya? Tonton aja video saya selanjutnya. Seri berikutnya di seri cara memperbaiki TV Samsung yang part 2 ya. Nah, kalau bukan speakernya berarti apa dong? Gitu. Tadi komponen-komponen kecil saya bilang enggak gitu. Terus power supply itu biasanya normal kalau kondisi rusaknya seperti ini. Kalau kasus rusaknya seperti ini. Terus speaker ternyata speakernya normal. Udah putus asa nih carinya. Kira-kira apanya dong? Nah, itu bisa jadi antara dua. Ada IC yang biasa disebut, beda sih kalau untuk LED. Apa ya namanya? Saya lupa. Ada IC program yang dia harus di-set ulang gitu. Jadi ada kode-kode digital yang error di dalamnya situ. Jadi untuk memperbaikinya kita harus masuk ke service mode, kemudian kita konfigurasi dulu nilai-nilai di setiap nilai-nilai di setiap apa ya? Nilai-nilai di setiap menu yang dibutuhkan di dalam situ. Gitu. Terus ada yang kedua itu kan ada IC yang paling besar. Nah, IC yang paling besar itu biasanya ada problem dia lost kontak. Nah, kalau lost kontak itu memperbaikinya harus di blower. Tapi itu beresiko ya. Soalnya kalau IC-nya sempat rusak, mau beli IC-nya tuh repot. Jadi harganya udah kayak harga beli TV second. Tapi ya mau nggak mau ya harus diperbaiki. Coba cari solder blower, panaskan dengan suhu yang relatif ya, bisa dibuat ngelepas IC. Jadi panaskan dulu, habis itu panaskan IC-nya. Panasin aja, nggak usah dilepas. Gitu. Dan dari beberapa yang udah saya kasih tahu tadi,
Semoga bisa membantu Hari Aliang untuk ngebenerin TV-nya dan juga pemirsa semuanya yang nonton video ini. Semoga TV-nya bisa sembuh. Terima kasih pemirsa sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.